Hai sahabat-sahabat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu mengenai bagan alir atau flowchart ya. Langsung saja saya coba full screen kan di sini. Flowchart atau diagram alir atau bagan alir telah dikenal luas dan umum digunakan untuk menggambarkan suatu alur proses atau langkah-langkah secara berurutan. Mungkin dikecilkan saja ya, biar bisa dicoret-coret. Saya maksimalkan ya view-nya, ini sudah maksimal. Jadi nama lain flowchart itu adalah diagram alir atau bagan alir. Nah, fungsinya apa? Untuk menggambarkan suatu alur proses atau langkah-langkah suatu proses atau pekerjaan secara berurutan. Itu adalah definisi singkat dari flowchart. Kemudian banyak digunakan antara lain untuk menggambarkan suatu proses bisnis, langkah-langkah penyelesaian masalah, ataupun SOP, yaitu standar operasional prosedur. Oke. Poin ketiga adalah digunakan simbol-simbol baku dengan tujuan untuk merepresentasikan atau menggambarkan ya, merepresentasikan sesuatu dalam bentuk yang mudah dipahami secara umum dan seragam. Jadi simbol-simbol baku ini memiliki ketentuan ya, setiap simbol yang ada di flowchart itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita pelajari satu persatu simbol-simbol apa saja yang ada dalam suatu flowchart. Jadi nanti setiap orang yang melihat simbol itu berarti sudah memahami, oh simbol ini sedang berbicara tentang apa ya. Nanti kita lihat ya. Jadi nggak sembarangan dalam menggunakan simbol dalam flowchart itu ada fungsi masing-masing gitu. Langsung masuk ke simbol-simbol. Simbol-simbol yang ada dalam flowchart ini ada beberapa simbol. Mungkin saya jelaskan beberapa simbol yang sering muncul dalam suatu flowchart dan teman-teman semua perlu pelajari ya dan dipahami penggunaannya. Tidak usah dihafalkan ya, dipahami saja. Yang pertama adalah simbol terminal. Jadi simbol terminal ini simbolnya kayak gini. Ya mungkin kalau teman-teman menggunakan Microsoft Office Word akan kesulitan melihat simbol yang seperti ini ya. Nanti kita lihat di paparan selanjutnya akan saya tunjukkan. Jika simbol ini teman-teman perlu menggunakan software semacam Visio seperti ini. Nah, nanti simbol terminal itu ada di basics, ada di basic flowchart shape ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini simbolnya. Kalau saya zoom, nah misalkan double klik, mulai. Nah, ini diperbesar 14 misalkan, atau kurang ya, 18. Ininya Arial biar bagus. Kalau Calibri kurang bagus menurut saya, ini selera sih. 18 kurang juga, 24. Nah, ini mulai. Nanti disambungkan lagi di proses berikut di bawahnya. Misalkan di sini ada proses ini ya. Nah ini nanti teman-teman bisa ini ya. Kalau untuk menghubungkan konektor tinggal klik konektor, kemudian klik di awal dan di akhirnya, ditahan ya. Nah ini bisa digeser-geser sih, bisa digeser-geser ya. Ini kalau di tengah dia akan tengah sendiri. Nah itu, ini juga bisa diatur-atur sih ketebalannya, tinggal klik kanan, format shape. Nanti ketebalan lainnya itu bisa diatur di sini, misalkan jadi tebalnya jadi 4 misalkan. Nah, otomatis tebalnya jadi lebih tebal di sini ya. Terus dilanjutkan. Nah, ini keterangannya apa? Ini tergantung ya, berbicara tentang apa. Jadi pakai Visio teman-teman, pakai Microsoft Office Visio ya. Ini khusus digunakan untuk flowchart. Banyak banget di sini jenis-jenis yang ada. More shape di sini ini banyak banget. Ini mungkin semua
bagan alir, suatu proses ada semua di sini. Ya, untuk membuat rangkaian-rangkaian seperti anak teknik elektro gunakan juga saya yakin ada di sini karena pilihannya itu banyak banget. Ya, di sini software, database. Nah, ini banyak banget kalau diulik ya. Kemudian jaringan, network. Ini ada banyak banget semua di keteknikan atau engineering itu kan benar, electrical engineering ini banyak semua. Mechanical, nah ini anak-anak teknik kimia ada proses, pipeline, ada semua ya kalau diulik. Oke. Yang standarnya di Visio itu ada di more shape, kemudian klik kiri ya di sini, kemudian cari yang flowchart. Nah, yang terkait kita tuh yang ini nih, basic flowchart shapes sama arrow shapes. Ini yang berhubungan dengan kita lah kalau di mata kuliah ini ya, yang standar. Kemudian yang kedua adalah, jadi tadi saya ulang lagi, terminal itu simbolnya bentuknya kayak gini. Biasanya diberi kata-kata start, di sininya start misalkan, atau bahasa Indonesianya mulai. Kalau selesai nanti end atau selesai. Kemudian simbol kedua adalah simbol proses. Ada yang dinamakan manual operation dan manual input. Nanti kita lihat apa itu perbedaannya. Simbol proses ini menunjukkan suatu proses atau suatu operasi yang dengan menggunakan simbol persegi panjang. Jadi simbolnya seperti ini. Yang tadi di Visio itu yang ini nih. Ya, oke. Teks dalam simbol proses ini harus menggunakan kata kerja atau verb ya bahasa Inggris, seperti contohnya mengambil data. Jadi di sini tulisannya nanti mengambil data misalkan, atau memeriksa isian formulir, Jadi kata kerja di sini teks dalam simbol proses itu sebaiknya menunjukkan suatu proses sih, atau yang lainnya dalam deskripsi yang singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini deskripsinya harus singkat, padat, jelas, nggak boleh bertele-tele, langsung di resume aja, disingkat saja. Lanjutan, untuk proses atau operasi yang dilakukan secara manual, artinya manual itu tidak melibatkan komputer atau istilahnya itu manual operation, jadi manual, operasi manual, maka flowchart yang kita gunakan adalah simbol trapesium terbalik seperti ini. Trapesium yang normal kan kayak gini. Kalau kita rotasi atau rotate 180 derajat, maka akan menghasilkan suatu trapesium yang terbalik seperti ini. Nah, ini jika tidak melibatkan komputer. Misalkan kita mengisi formulir pendaftaran. Nah, kalau tulisannya di sini mengisi formulir pendaftaran, berarti secara tersirat kita bisa membaca bahwa dalam proses ini atau dalam langkah ini tidak ada keterlibatan komputer. Artinya pengisiannya secara manual langsung menggunakan pensil, ballpoint, dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu tahu juga apa itu manual input. Kalau tadi manual operation atau operasi manual, kalau ini adalah manual input. Kalau manual input itu ada keterlibatan manusia dan komputer. Misalkan menginput atau memasukkan data ke dalam komputer. Nah, misalkan menginput data dalam Excel atau pada Excel. Nah, itu pasti ada keterlibatan komputer ya, karena kita masukkan datanya menggunakan bantuan komputer, baik itu laptop juga bisa dinamakan komputer. Simbolnya adalah segi empat, di mana bagian atasnya miring dan bagian kanan lebih tinggi dari bagian kiri ya. Maksudnya apa? Kalau segi empat biasa kan kayak gini. Nah, yang segi empat persegi panjang yang di sini itu maksudnya gini, sisi lebih kanan lebih tinggi kan, di sini kanannya lebih tinggi, berarti kan ini lebih tinggi dari sini, lalu tarik garis saja. Nah, ini harusnya nempel gini. Nah, ini simbol yang bakunya ya. Oke, paham? Nah, di sini keterangannya apa? Menginput data pada Excel. Nah, ini pasti kita namakan simbol ini adalah simbol manual input, bukan manual operation, karena Excel itu salah satu software yang ada dalam suatu komputer ataupun laptop. Kemudian kita perlu tahu juga apa yang dinamakan dengan predefined process atau simbol proses yang terdefinisi, merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat yang lain atau di step selanjutnya. Nah, ini masih general gitu teman-teman, masih general. Jadi perlu didefinisikan nanti di langkah-langkah berikutnya. Ya, kita lihat saja.
Kemudian ada yang dinamakan simbol flow direction atau simbol arah atau simbol arus, simbol arah ya. Biasanya simbolnya menggunakan anak panah gini, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah ya. Umumnya ke bawah kan kalau penyajiannya, tapi bisa terjadi nanti ada ke kanan dan kiri, nanti kita lihat. Atau bisa ke atas juga kalau di simbol decisionnya itu no ya. Di sini no, nanti dia balik lagi ke atas. Ini menunjukkan arah garis alir dari suatu proses. Jadi ini perlu juga ya. Kalau di kita di Visio itu mengenalnya dengan simbol konektor di sini ya. Konektornya ini nanti bisa dari sini, di sini misalkan. Nah, ini bisa fleksibel banget nih di konektor ini. Ya, jadi teman-teman kalau ingin membuat flowchart gunakan Visio, jangan menggunakan Microsoft Word ya. Karena di Word itu kalau teman-teman memaksakan itu pasti nanti tidak akan maksimal gitu dalam penyajiannya. Ya, ini nggak ada simbol terminal, adanya simbol yang mendekati itu yang kayak gini. Nah, ini kalau ada flowchart yang simbolnya gini, saya bisa prediksi dia menggunakannya Word, tidak menggunakan Visio, dan nggak bisa double klik di sini langsung nulis, manual lagi, harus menggunakan draw box kayak gini, kemudian baru diketik mulai, kemudian dia nggak center otomatis, dikira-kira naikin ke atasnya menggunakan ini ya, menggunakan cara-cara yang inilah menurut saya nggak praktis. Nah, ini harus di di no fill ya. Nah, ininya juga harus di no line dan no line. Nah, ininya harus format shape. Nah, ininya no line. Nah, jadi manual gini terus bikin row-nya flow-nya ya manual gini. Nggak mau ini mah. Ini manual, kurang rapi ya. Ini harus lurusnya juga kadang harus sabar, ini harus di zoom gitu biar lurus biasanya. Ya nggak rapi teman-teman, jadi dan nggak praktis, jadi lebih baik gunakan aja nggak lurus ya, gunakan Visio. Mungkin karena karena bukan dikhususkan untuk ini ya. Nah, bikin manual proses ya persegi ya, ini ya manual kan, akhirnya manual semuanya. Ya paksakan bisa, teman, nanti ada simbol tertentu yang nggak available di Microsoft Word-nya. Oke gitu ya, kalau pakai Word kayak gitulah caranya kurang lebih. Ya, jadi teman-teman bisa tahu perbandingannya. Saya rekomendasikan menggunakan software Visio ataupun software ini, Draw.io ya. Draw.io ini gratis, cari aja Draw.io for Windows 10 download di Google-nya, dan kemudian nanti diarahkan di halaman draw-io.insoftonic.com. Nanti teman-teman klik free download di sini. Nah, ini preview software-nya di sini juga. Ini gratis, lisensinya gratis. Tanggal update terakhir 20 Juli 2021, dan ini diupdate terus. Hampir setiap tahun ada updatean. Jadi teman-teman nggak punya Visio bisa install software Draw.io ini for Windows. Versi terakhir adalah 13.9.9 yang ini free, jadi ini gratis. Kalau Visio itu berbayar. Kemudian data, simbol data ada dua, kita tahu ada data input, data output atau disingkat I dan O. Ya, saya juga kurang paham apakah IO yang dinamakan di sini singkatan dari input dan output. Ya, saya kurang tahu. Tapi untuk flowchart alternatif kedua, itu selain menggunakan Visio, teman-teman bisa menginstal software Draw.io. Ini juga mudah digunakan dan ada beberapa tutorial dalam penggunaannya di YouTube yang teman-teman bisa searching dan pelajari sendiri ya. Simbol data kita bisa menggunakan simbol jajar genjang, yang ini simbolnya ya. Nah, kalau teman-teman melihat ada simbol jajar genjang dalam suatu flowchart atau bagan alir, maka teman-teman langsung berpikir bahwa di sini ada keterlibatan suatu data, bisa berupa data masuk atau data yang keluar, input ataupun output, tergantung dari posisi stepnya ada di mana dan sedang berbicara tentang bagan alir apa.
Simbol yang keenam adalah simbol decision atau keputusan. Artinya apa? Jika teman-teman melihat simbol belah ketupat yang seperti ini, maka biasanya di sini ada suatu langkah dalam pengambilan keputusan. Alur flowchart itu dapat berjalan berdasarkan kriteria atau pertanyaan tertentu atau pertanyaan apa. Misalkan di sini ada tulisan apakah isian lengkap, maka nanti di bawah ke bawahnya ada tulisan iya. Nah, jika sudah lengkap artinya sudah lengkap, maka berlanjut ke step berikutnya. Nggak tahu stepnya apa, simbolnya juga apa, tergantung berbicara flowchart apa. Nah, jika tidak lengkap di sini ditulis tidak, ya, tidak lengkap, maka di sini akan balik ke step sebelumnya. Misalkan ini nggak tahu step apa, maka di sini mengisi isian formulir lagi, kayak gitu. Ini adalah simbol decision ya yang ini. Oke. Jadi pertanyaannya nggak harus selalu ya dan tidak, tapi dapat juga menghasilkan 3 jawaban atau lebih. Ya, misalkan dalam suatu flowchart perencanaan atau rumus atau perhitungan matematika, ya jika lebih dari 0 maka apa, jika sama dengan 0 maka apa, jika kurang dari 0 maka apa. Nah, ini juga bisa menghasilkan 3 jawaban ya, tergantung contoh kasus yang sedang dibahas. Kemudian ada simbol stored data atau bahasa Indonesianya data yang tersimpan. Nah, data yang tersimpan ini ada 2 jenis. Yang seperti yang kita tahu, data yang tersimpan dalam bentuk media penyimpanan fisik bisa melalui hard disk atau SSD sekarang, atau hard disk eksternal, bisa flash disk, bisa memory card. Memory card di sini bisa berupa micro SD ataupun SD card, ya. Dan media penyimpanan data lainnya seperti DVD-R atau CDR. Digunakan simbol segi 4 kayak gini, namun sisi tegaknya menjadi melengkung ke arah kiri kayak gini. Oke, nah kalau teman-teman melihat simbol ini berarti secara langsung teman-teman langsung berpikir bahwa di sini adalah langkah-langkah dalam penyimpanan data secara manual ya, penyimpanan secara fisik, bukan online. Nah, kalau tadi adalah secara manual. Lalu mirip kalau untuk data yang tersimpan secara online atau secara cloud, teman-teman tahu sekarang ada Google Drive, ada Dropbox, ya, kemudian ada Yandex, ada Mediafire, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari media penyimpanan online ya. Microsoft ada OneDrive misalkan. Nah, kalau teman-teman dalam langkah-langkah flowchartnya adalah data tersimpan yang menggunakan media penyimpanan online, maka simbol yang digunakan tidak seperti ini, tapi menggunakan simbol silinder atau tabung. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat suatu flowchart ada simbol tabung, maka secara langsung teman-teman berpikir bahwa di situ adalah langkah penyimpanan data secara online. Kemudian kita mengenal adanya konektor. Tadi kalau di Visio juga ada yang dinamakan konektor yang garis panah itu bukan arahnya. Ini digunakan konektor yang di sini, tapi bukan yang dinamakan konektor yang ini ya. Kalau yang ini itu konektor ini kita namakan dengan simbol flow, tapi kalau yang konektor yang di PPT saya ini maksudnya adalah simbol lingkaran. Ini digunakan jika untuk menyederhanakan bentuk saat elemen yang akan dihubungkan itu terlalu jauh jaraknya dan ruwet jika dihubungkan dengan garis seperti itu. Simbolnya adalah lingkaran. Silakan teman-teman cari tahu contohnya ya. Flowchart yang ada simbol konektor ini untuk shortcut ya, terlalu jauh jika memaksakan pakai simbol flow garis. Kemudian adalah simbol dokumen. Ada simbol dokumen. Jika Anda menemukan simbol ini dalam suatu flowchart, artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak juga dalam bentuk kertas ya. Simbolnya seperti ini. Kalau di Windows seperti ini folder ya. Kalau satu halaman seperti ini, tapi kalau lebih dari satu halaman atau multiple, jadi berkasnya banyak, lebih dari satu halaman, maka menggunakan simbol ini. Mirip dengan tadi, kami di sini ada replikasi. Oke, ya misalkan adalah saat flowchart pengajuan kartu KTP, misalkan di sini ada simbol ambil dokumen pengisian formulir. Nah, maka kalau simbolnya kayak gini berarti cuma satu lembar. Kalau simbol seperti ini berarti lebih dari satu lembar isiannya. Kemudian ada yang dinamakan dengan konsep swimlane. Digunakan saat kita ingin menunjukkan keterangan seperti di mana sih. Nah, ini kata kuncinya, di mana proses itu dilakukan
siapa aja yang terlibat gitu. Ini cocok digunakan untuk prosedur yang melibatkan banyak pihak, multiparty, banyak lintas organisasi atau lintas instansi atau lintas bidang atau departemen, dan penting untuk menunjukkan di mana proses apa. Ini menunjukkan status dan pelakunya siapa ya. Contoh yang mudah dalam teman-teman memahami flowchart yang menggunakan swimlane ini ya, menurut saya yang paling mudah dipahami salah satunya adalah contohnya adalah flowchart pendaftaran anggota perpustakaan atau flowchart pembuatan kartu anggota perpustakaan. Nah, ciri khas dari adanya swimlane ini teman-teman bisa lihat di sini adalah ada garis penyekat di sini. Ini saya nggak tuliskan ke bawah ya karena biar rapi. Tuh kan ini nggak lurus, manual pakai mouse. Nah, di sini harus ada, ini judulnya ya, ini judul flowchart. Yang atas ini judul flowchart, ini judulnya. Nah, kemudian ini adalah pihak-pihak yang terlibat, ada pendaftar, yaitu misalkan teman-teman sebagai mahasiswa kalau anggota perpustakaan. Kemudian ada petugas perpustakaan, dan terakhir ada jika memang ada di kampus itu sistem informasi perpusnya ya, maka di sini ada sistem informasi perpus. Nah, ini adalah garis-garis penyekat. Kita tahu, misalnya kita langsung melihat di sini, oh berarti ini statusnya sedang berada di sistem informasi perpus. Jika di sini, berarti ini statusnya ada di petugas perpustakaan. Seperti itu maksudnya dengan adanya swimlane ini ya. Saya hapus dulu. Nah, mengapa saya ajukan contoh flowchart pembuatan atau pendaftaran kartu anggota perpustakaan? Karena agar lebih mudah dipahami dulu teman-teman sebelum beralih ke aplikasi dalam bidang teknik sipil ya. Misalkan di sini pertama kali kita menggunakan simbol terminal di sini ya. Nah, diawali dengan kata mulai ya. Nah, kita mulai ada di pendaftar yaitu mahasiswa dalam hal ini. Kemudian kita buat garis flow direction menggunakan panah ke bawah. Jadi alur prosesnya berlanjut ke sini. Nah, di sini ada simbol manual yang ini, yaitu manual operation ya, atau operasi manual. Nah, ini berarti tidak ada keterlibatan komputer. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Bentar ya. Nah, berarti di sini ada tulisan lengkapi formulir pendaftaran. Nah, artinya si pendaftar atau mahasiswa itu harus melengkapi isian formulir pendaftaran, bisa berupa data nama, nomor induk mahasiswa atau nomor peserta mahasiswa, kelasnya, angkatannya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, nomor email, nama orang tua, nomor HP orang tua misalkan untuk menghubungi jika ada kesulitan dihubungi kan. Nah, itu berarti ada di step ini, ada di step pendaftar. Jadi pendaftar itu harus mengisi atau melengkapi isian formulir pendaftaran. Ini simbolnya adalah tadi manual operation ya. Jadi manual operation itu tidak ada keterlibatan komputer, tapi kalau manual input ada keterlibatan komputer. Nah, berarti di sini secara tersirat isiannya masih secara manual, bukan menggunakan Google Form misalkan ya. Kalau Google Form berarti simbolnya bukan seperti ini, tapi simbolnya adalah kayak gini. Ya, kalau sekarang kan sudah eranya digital misalkan. Ini contoh yang lama ya misalkan. Seperti ini isiannya berupa manual, mengisi menggunakan bolpen. Nah, kemudian langkah berikutnya akan menghasilkan suatu dokumen. Dokumennya di sini adalah simbolnya yang ini. Nah, ini berarti single ya, satu halaman aja, isiannya singkat. Karena di sini bukan multiple dokumen. Ya, yang ini nih. Kalau teman-teman biar ngeling, saya lagi bahas apa yang ini. Sebentar. Nah, ini ya dokumen. Kalau yang lebih banyak, lebih dari satu berarti multiple dokumen. Lanjut, setelah formulir pendaftarannya sudah terisi atau formulir pendaftaran disingkat, kemudian akan ada arah ke kanan. Nah, ini artinya si pendaftar atau mahasiswa itu menyerahkan formulir pendaftaran tadi ke bagian petugas perpustakaan. Nah, ini adalah konsep swimlane. Jadi ada penyekat-penyekat di sini agar tahu posisi langkah-langkah
dalam suatu flowchart itu ada di pihak mana. Nah, ini kalau di sini berarti setelah berkas isian formulirnya diserahkan dari mahasiswa ke petugas perpustakaan, maka akan ada step mengentry isian formulir pendaftaran. Nah, simbolnya adalah ini, manual input, bukan manual proses lagi, karena ada keterlibatan komputer. Si petugas perpus itu berarti akan menginputnya dalam suatu komputernya itu menggunakan software yang ada, entah itu Microsoft Excel ataupun software khusus untuk pembuatan kartu anggota perpustakaan. Lanjut, setelah diinput oleh si petugas perpus isian dari pendaftar tadi, mahasiswa tadi, akan dilanjutkan ke kanan ke step berikutnya, ada di pihak SI perpus atau sistem informasi perpus. Maka di sini akan dicek apakah isiannya sudah lengkap. Nah, jika cek kelengkapan isian, lanjut lagi ke simbol decision yang sebelah ketupat tadi yang saya bilang ada biasanya adalah ada ketentuan iya dan tidak yang sederhana, misalkan yang 2 bukan 3 keputusan. Jika isian sudah lengkap atau iya, maka lanjut ke step berikutnya, yaitu menyimpan data formulir ya atau save. Nah, jika tidak lengkap, misalkan nama alamat email dan nomor handphonenya belum lengkap ya, maka akan kita arahkan flowchart ini balik lagi ke step sini, yaitu melengkapi formulir pendaftaran. Nah, ini adalah dinamakan simbol decision. Di sini dinamakan simbol decision ya, decision. Oke ya, biar teman-teman tahu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Jika data sudah kita simpan sudah iya dan lengkap, maka akan menghasilkan suatu database data yang tersimpan secara online, karena di sini misalkan sistem informasi perpusnya menggunakan media penyimpanan, misalkan Google Drive ya yang premium misalkan. Maka kita simbolnya itu adalah silinder ya, bukan menggunakan simbol yang miring, bukan simbol yang seperti ini. Aduh, kurang lurus ya, yang kayak gini ya. Nah, yang ini store data yang secara online, yang ini kalau secara offline yang ini ya, store data. Sama-sama namanya store data atau data yang tersimpan. Jika sudah, maka bisa setelah disimpan dan sudah tersimpan akan ada step print atau cetak kartu anggota perpustakaan, dan kartu tadi produknya akan diberikan kepada peserta atau pendaftar di sini, yaitu berupa satu halaman kartu anggota perpustakaan. Gunakan simbol map dokumen, kemudian single ya, bukan multiple. Kemudian kita akhiri flowchart ini dengan tulisan selesai pada simbol terminal ini ya. Paham teman-teman? Sudah sangat detail, saya rasa. Ini agak nge-lag ya, maaf ya. Ya, itulah, ini agak nge-lag. Nah, tadi adalah contoh pemahaman konsep swimlane dan penggunaan masing-masing simbol yang baku dalam satu flowchart atau diagram alir atau bagan alir. Dan di halaman ini adalah buku pintar atau rangkuman dari simbol-simbol tadi berupa simbol dan fungsi, simbol dan fungsi. Ini simbol terminal, biasanya ada tulisan start atau end, kemudian jajar genjang itu menyatakan data input atau output, bisa baca dan tulis. Terus ini simbol proses terus hingga sampai sini. Ini adalah buku pintar yang teman-teman bisa perlukan untuk mengingatnya, tapi ada beberapa yang mungkin belum tertera, kayak multiple dokumen harusnya ada ya di sini. Ini hanya yang single dokumen aja, yang nggak apa-apa ya, ini bisa dilengkapi jika teman-teman punya yang lebih lengkap. Nah, kalau tadi sudah contoh dalam hal yang umum, tentunya teman-teman perlu tahu ya penggunaan flowchart ini yang sesuai dengan bidang teknik sipil itu seperti apa sih ya. Misalkan di sini yang saya akan berikan contoh dalam PPT ini juga saya ambil dari suatu jurnal ya, dari suatu jurnal yaitu flowchart, saya tulis ya, flowchart atau bagan alir perencanaan balok beton bertulang. Ini mungkin masih menggunakan aturan SNI lama ya, harusnya dilengkapi ya berdasarkan SNI 2847 tahun berapa misalkan ya. Kalau sekarang harusnya 2013 ya, kalau dulu mungkin masih 2002, tapi nggak apa-apa, yang penting penggunaannya ya. Nanti teman-teman bisa buat contoh di tugas itu yang lebih
up to date aturan SNI-nya. Nah, misalkan di sini, nah saya akan memberikan contoh yang kurang tepat di sini. Artinya apa? Kurang tepat di sini, si jurnal itu masih menggunakan apa namanya program Microsoft Office-nya berupa Word di sini, makanya tidak ada simbol yang ini, simbol yang terminal yang melengkung di kanan dan kirinya. Maka di sini seperti yang tadi saya bilang, pakai Word itu terpaksa bentuknya seperti ini, tidak bisa seperti ini ya. Nah ini kurang rapi lah, manual harusnya nanti seperti ini ya. Teman-teman gunakan flowchart-nya itu menggunakan Visio atau Draw.io yang tadi saya bilang di menit-menit awal ya. Download aja di Google. Start atau mulai, ini harusnya bisa juga mulai ya bahasa Indonesia karena di bawahnya bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa lah, start. Kemudian lanjut ke step menentukan syarat-syarat batas atau preliminary design. Ya, apa itu preliminary design? Teman-teman nanti harusnya sudah belajar di mata kuliah struktur beton ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke step berikutnya, menentukan dimensi atau ukuran balok. Nah, ukuran baloknya itu kita tahu balok kalau kita diperspektifkan, ini balok, di sini ada tulangan, ini enggak rapi tapi nggak apa-apa lah. Ini ada sengkangnya, ada harusnya di sini ada tulangan utamanya 4 misalkan, 2 atas 2 bawah. Nah ini ada tulangan ke arah sana, aduh nggak rapi ya, maaf, nggak rapi. Nah, dimensi yang dimaksud adalah ini lebar penampang dan yang ini tinggi penampang atau H ya. Nah ini bisa diestimasi, terutama H-nya ini untuk estimasi awal biasanya dinyatakan dalam bentuk L per berapa di sini ya. Contoh di sini L per 16, artinya L itu panjang bentang baloknya ya. Misalnya kita punya denahnya seperti ini balok ya, ini misalkan denah suatu gedung, ini ada kolom, ini harusnya persegi ya, ada kolom dan seterusnya, ini diisi kolom. Nah misalkan panjang dari sini ke sini adalah 4 meter, maka di sini kita bisa estimasi L per 16 untuk balok ya. Dua tumpuannya sederhana misalkan contohnya, bukan yang lain. Nah, nanti kita bisa hitung estimasi awal 4 per 16, ini dalam meter ya. Kalau dalam senti mungkin jadi 400 kan. Nah kita pakai kalkulator. 400 dibagi 16 itu berapa ya? 400 dibagi 16 yaitu 25 ya, 25 cm. Berarti hanya adalah 25 cm kalau hanya berdasarkan preliminary design. Ini bisa digunakan sebagai acuan awal. Jadi preliminary design itu untuk estimasi awal, nanti setelah hanya dapat maka B-nya juga akan dapat ya. Oke ya, ini bisa dilebihkan. Saya nggak mau 25 misalkan, hanya jadi 300 mm aja atau lebih dari, atau 30 cm boleh ya. Ini milimeter, B-nya misalkan aduh ngelek ya, 200 mm. Nah ini walaupun nanti dicek lagi ya berdasarkan peraturan SNI 2847 nya itu, misalkan sekarang 2013 apakah boleh ya. Misalkan di sistem rangka pemilih khusus itu minimal B-nya 250 mm, maka di sini harus dinaikkan, di sini bisa naikkan dikit ya. Ini adalah flowchart-nya aja ya. Kemudian lanjut lagi ke menentukan kombinasi pembebanan pada balok. Sebelum kombinasi pembebanan, sebenarnya di sini harusnya di sini ada step yang terlewat ya. Ini nggak apa-apa, saya evaluasi jurnalnya orang lain. Di sini harusnya adalah stepnya adalah memodelkan dalam SAP 2000 kalau disingkat banget, atau pemodelan gedungnya tadi dibuat dalam bentuk SAP 2000. Habis itu sebelum menentukan kombinasi pembebanan harusnya di sini ada step lagi, menentukan atau mendefine material, frame section, nah koma lagi beban atau load. Nah habis itu baru lanjut ke sini menentukan load combination atau kombinasi pembebanan pada balok. Kemudian di running menggunakan SAP 2000 yang ini ya, ini ngelek ya. Kemudian akan ada step berikutnya setelah di running akan menghasilkan output.
Nah, outputnya itu bisa berupa momen lentur, gaya geser, dan gaya normal ataupun torsi ya, untuk tambahan torsi jika mau dicek torsinya juga. Kemudian terakhir menghitung tulangan balok ya. Setelah dapat output datanya ya, karena output maka simbolnya jajar genjang ya, bukan segi 4. Nah, menghitung tulangan balok ada beberapa kondisi, misalkan dari jurnal yang saya ambil ini mungkin masih menggunakan aturan NCNI lama ya, bukan 2013. Misalkan rho-nya lebih dari rho min dan rho-nya kurang dari rho max, AS-nya bisa dari AS minimum 1, 2. Oke. Nah, jika tidak oke itu rasio tulangan atau rho-nya kurang dari sama dengan rho min dan AS-nya kurang dari sama dengan AS minimum 1,2 ya. Maka balik lagi ke sini ke dimensi baloknya diperbesar tadi, misalkan awalnya 300 menjadi 400, misalkan B-nya menjadi 250 misalkan. Coba lagi misalkan. Nah, itu kan flowchart itu menyatakan konsep berpikirnya seperti apa ya dalam perhitungan ini agar mudah dipahami. Kemudian jika iya berarti ke sini oke kan. Sini memilih tulangan balok seperti itu. Nah, jika di sini sudah diperbesar maka bisa sini juga memilih tulangan balok, atau ini juga nggak perlu ditampilkan boleh. Jadi ini dihilangkan garis konektor ini lah, hanya di sini aja iyanya itu. Oke. Kemudian terakhir ada simbol selesai atau stop. Silakan teman-teman bisa cari tahu flowchart apa lagi yang kira-kira bisa disajikan dalam tugas nanti. Oh ya, langsung ke sebelum tugas bentar ya. Tadi ada di sini kalau teman-teman ada rumus, misalkan rho, rasio tulangan AS minimum 1, AS minimum 2, apa itu bisa dijelaskan di luar flowchartnya di halaman berikutnya. Misalkan kayak gini, rho adalah AS per B kali D, rho minimum itu rumusnya 1,4 per 4 lelehnya atau FY, rho maxnya 0,75 rho balance dan lain sebagainya. AS minimum 1, AS minimum 2 ya, ini masih aturan nama, P-nya 0,8 bukan 0,9, nggak apa-apa. Ini saya ambil dari suatu jurnal. D-nya adalah ini. Nah, ini rho rasio tulangan tarik, AS adalah luas tulangan tarik yang terpasang, B adalah lebar muka tekan komponen struktur yang bawah ya, D jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik. Ini ada di mata kuliah struktur beton, jadi nggak saya jelasin di sini. Nah, ini adalah contoh dari tulangan balok dengan 2 lapis, yang atas 2 lapis, bawah 2 lapis. Nah, ini namanya tulangan pinggang ya, atau tulangan ekstra. Itu rumusnya 0,0 sekian 18 kali B kali H ya, cari sendiri, saya tidak jelaskan arah situ. Tebal cover beton itu yang ini 40 mm, ada di SNI juga ya, di 2847. Itu tergantung komponen struktur dan kondisi lingkungan tempat beradanya komponen struktur tersebut ya. Jadi cover atau tebal selimut beton itu kalau manusia itu mungkin seperti pakaiannya ya. Jadi kalau lingkungannya jelek tentunya perlu tebal cover yang lebih tebal ya, untuk melindungi isinya ya. Tugas kedua mengenai flowchart ini, pertama, buatlah sebuah flowchart atau bagan alir sederhana untuk penyelesaian sebuah kasus pekerjaan dalam dunia teknik sipil yang sederhana. Kasusnya terserah sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman sudah Anda peroleh misalkan hingga saat ini. Untuk penjelasan rumus dan keterangan boleh ditampilkan di halaman berikutnya atau di flowchart yang seperti tadi saya bilang ya. Rho itu apa misalkan, AS minimum itu apa misalkan, dalam flowchart itu nggak perlu dijelasin rumusnya. Lihat papan tulis enggak ya, ini lihat zoom mungkin. Nah, contohnya kalau sebagai inspirasi mungkin teman-teman bisa membuat flowchart misalkan bagan alir atau flowchart pengujian uji kuat tekan beton atau compressive strength of concrete, atau uji kuat tarik tulangan, atau uji selam beton, itu juga boleh. Ataupun yang lain-lain yang teman-teman pernah tahu, misalkan flowchart perhitungan reaksi tumpuan pada balok statis tertentu. Nah, menggunakan metode apa misalkan ya, banyak ya, atau metode keseimbangan gaya dan momen, atau menggunakan metode grafis ya. Ya, silakan teman-teman berkreasi. Yang penting
Flowchart tadi disajikan secara berurutan, secara sequencing, dan dan menggunakan simbol baku yang sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kemudian contoh di internet ya, misalkan dari jurnal ya. Nah, ini adalah contoh flowchart uji kuat tekan beton misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari sekarang nih. Orang ini pasti membuatnya menggunakan Microsoft Word ya. Ya, saya bisa prediksi kenapa, karena dia tidak menggunakan simbol terminal. Ini simbolnya elips gitu. Kemudian, nah ini contohnya, persiapan bahan dan alat, pemeriksaan bahan atau materialnya, pembuatan campuran beton menggunakan aturan SNI 032834/2000. Kemudian ada simbol decision, uji selam beton ya. Jadi di dalam pengujian uji kuat tekan beton juga di dalamnya perlu ada step pengukuran uji selam betonnya, apakah nilai selamnya 12, 14, 16, 19. Jika iya ke sini, jika tidak maka tambah atau kurang airnya, atau tambah penetapan FAS atau faktor air semen ya, rasio antara air dan semen, water bagi semen rasio, W/C rasio. Nah, jika ya maka pembuatan benda uji kubus beton, ukurannya kalau menggunakan kubus 15 x 15 kalau menggunakan silinder, tinggi silinder betonnya adalah 30 cm dan diameternya adalah 15 cm. Kemudian perawatan benda uji, kemudian pengujian benda uji umur 14 hari dan konversikan 8 hari. Ini ada tabel konversinya. Kesimpulannya kuat tekan betonnya seperti apa dan selesai. Nanti biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya, laporan kuat tekan betonnya seperti itu. Ini harusnya sebelum kesimpulan, terakhirnya habis kesimpulan itu ada simbol dokumen, mungkin multiple dokumen, yaitu laporan uji kuat tekan beton baru selesai. Kita bisa lengkapi yang belum ada ini, dan teman-teman jika mau mengevaluasi step-step ini sudah benar berurutan belum, bisa melihat aturan yang dirujuk, misalkan download SNI 2834/2000 ini .pdf di Google ya, seperti ini, SNI 032834/2000 .pdf. Nah, sini download aturannya misalkan dan dilihat isinya ya, download, kemudian nanti cek. Oke. Nah, kemudian nanti dicek apakah flowchart tadi sudah berurutan secara benar atau tidak. Nah, di sini harus dipelajari dulu ya isinya, dan biasanya nanti ada langkah-langkah. Nah, ini nih. Tuh, cara pengerjaan, teman-teman. Nah, di sini harus dicek apakah flowchart tadi itu sudah berurutan dan tidak ada langkah-langkah yang terlewat atau enggak. Ya, paham ya? Panjang. Makanya kalau kita lihat tulisan kayak gini kan pusing ya. Lebih mudah jika kita baca flowchartnya dulu gitu. Kayak tadi. Gunanya flowchart adalah salah satunya itu untuk lebih cepat memahami suatu SOP atau bagan alir. Oke. Tugasnya adalah tadi ya, silakan teman-teman dikerjakan di kertas A4 atau F4 atau folio, ditulis tangan, kemudian di scan menggunakan cam scanner ya, namanya disesuaikan, nama lengkap, NPM kelas, dan dikirim ke Google Classroom. Nanti linknya sudah diberikan ya. Kemudian ini adalah referensi bisa digunakan. Nanti ini adalah kaitannya sebelum SAP ya, belum bisa memahami mekanika teknik. Bukunya Wolfram soal penyelesaian analisis struktur tertentu, atau SNI yang ada seperti SNI 1726 2012, SNI 2834 tahun 2013, SNI 1727 2013. Internet ya untuk tutorial SAP-nya, dan buku SAP yang bagus itu adalah bisa teman-teman beli buku Wirianto Dewa Broto ya. Itu bagus banget bukunya, tebel banget. Dia adalah dosen setahu saya struktur, dan bukunya sangat lengkap dan berurutan, sangat filosofis juga.
bagus jadi bukunya. Review mengenai dasar-dasar statika struktur ya, ini lanjutkan aja dikit lagi. Jadi sebelum masuk sub saya jelasin sedikit ini. Struktur adalah sekumpulan elemen-elemen bahan untuk meneruskan beban-beban ke tanah dengan aman. Ini definisi umum struktur. Sekumpulan atau gabungan dari elemen-elemen bahan atau material untuk meneruskan beban-beban ke tanah dengan aman. Contoh mudahnya sebelum kita memahami struktur gedung, struktur jembatan, struktur tower dan lain sebagainya, teman-teman bisa memahami suatu hal yang sering teman-teman lihat, yaitu pohon. Dalam pohon itu bisa kita analogikan dengan struktur yang ada, misalnya struktur gedung. Pohon punya pondasi atau akar, ya, pondasinya berupa akar. Nah, struktur kita punya pondasi, ya, entah itu pondasi kalau struktur rumah biasa menggunakan cakar ayam, kalau yang gedung yang bertingkat menggunakan pondasi yang lebih bagus lagi, yaitu menggunakan bor pile atau pondasi pancang ya. Kemudian pohon punya batang, maka struktur punya kolom. Nah, pohon punya cabang atau balok induk kalau di struktur gedung ya, dan punya ranting atau kalau di kita balok anak. Pohon punya buah kalau di kita. Struktur gedung itu memiliki beban-beban yang bekerja ya, baik beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa ya. Kalau di luar negeri ada beban salju, snow load, kita nggak ada, ataupun beban mati tambahan lainnya ya, superimposed dead load. Nah, ini analogi pohon yang teman-teman, sebenarnya sebatang pohon adalah sebuah struktur alam ya, yang teman-teman bisa pelajari gitu. Kenapa pohon itu bisa survive? Karena dia punya punya akar pohon tersebut. Kenapa pohon itu bisa menahan buahnya, beban kalau di struktur itu beban, karena dia punya cabang pohonnya dan lain sebagainya. Sebuah tangga adalah suatu struktur ya. Tangga juga satu struktur yang teman-teman sering jumpai jika ada di dalam gedung ya. Jika beban yang bekerja lebih besar, maka diperlukan suatu struktur yang lebih kuat. Ini jelas ya secara logika. Kalau hanya perlu menahan batu yang kecil, mungkin struktur yang kita perlukan ukurannya segini. Jika untuk menahan batu yang lebih besar lagi, maka kita memerlukan struktur kolom, misalnya di sini adalah yang lebih besar lagi ya. Nggak tahu struktur apa ya. Pokoknya ini hanya filosofi awalnya. Jika bahan atau material yang digunakan lebih kuat, maka diperlukan elemen struktur yang ukurannya lebih kecil ya. Misalkan di sini jika bahan atau material yang digunakan lebih kuat, diperlukan elemen-elemen struktur yang ukurannya lebih kecil ya, karena kalau materialnya kuat itu dia mampu menahan beban yang lebih besar ya. Contoh di sini dengan beban yang sama ya. Nah, di sini ada mejanya itu besar. Nah, ini kekuatannya sekian. Nah, jika kita punya meja dengan material ini, misalkan materialnya kayu ya atau triplek, maka kalau kita punya materialnya stainless atau besi ya, kita bisa lebih tipis itu penampang mejanya. Dengan beban yang sama, maka ini juga bisa lebih kuat dari ini dan memakan tempat yang lebih kecil. Itu adalah filosofi yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Jadi semua ada filosofinya. Nah, jenis-jenis beban yang bekerja pada struktur, kalau di pohon itu ada buah yang harus ditahan. Nah, kalau di struktur itu adalah beban ya. Ada beban mati, bahasa Inggrisnya dead load, ada beban hidup, bahasa Inggrisnya life load, simbolnya dead load DL, simbolnya life load itu LL, ada beban angin wind load, simbolnya WL atau W, ada beban gempa yaitu bahasa Inggrisnya earthquake load atau quake load, simbolnya EL atau KL. Ada beban mati tambahan atau superimposed dead load seperti beban mechanical electrical, kemudian beban keramik kalau di gedung, ada beban spesi yaitu beban adukan di bawahnya keramik, kemudian ada beban lainnya ya yang teman-teman bisa cari tahu sendiri.
Beban mati adalah berat sendiri struktur dan berat bagian-bagian struktur yang tetap seperti lantai, atap. Beban ini bersifat tetap. SAP 2000 sudah secara otomatis menghitung besar DL masing-masing struktur. Nanti ini ada settingan di SWM self weight multiplier-nya itu kita setting ya, harus 1 agar SAP menghitung secara otomatis berat sendirinya. Jadi kalau balok kolom plat kita setting SWM-nya untuk DL-nya 1, berarti nanti berat sendiri dari elemen struktur tersebut akan terhitung otomatis, tidak perlu kita hitung lagi ya, menggunakan pendekatan berat jenis beton, misalkan dari beton dikalikan volumenya ya, ini sudah otomatis terhitung. Ada beban hidup yaitu live load, bersifat tidak tetap dan dapat bergerak seperti beban orang, beban perkakas rumah tangga dalam satu ruangan. Nah, untuk beban hidup, misalkan contoh beban hidup pada lantai menurut peraturan lama PPURG tahun 1987 itu 250 kg per meter persegi. Nah, untuk yang terbaru teman-teman bisa lihat di SNI 1727.2 2013 ya. Misalkan nilainya adalah 4,79 kilonewton per meter persegi atau 479 kg per meter persegi untuk struktur misalkan perhotelan misalkan. Beban angin bahasa Inggrisnya wind load, bisa lihat di SNI 1727 2013. Beban gempa earthquake load ada di 1726 bisa berupa metode static equivalent ataupun metode respons spektra dan time history. Ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kombinasi pembebanan menurut SNI 03 1726 2000 sekian ya, bisa 2012. Ini ada beberapa combo ya. Ini adalah kombinasi pembebanan. D itu dead load, E live load, E beban gempa ya. Ini bisa dilengkapi lagi. Nah, teman-teman perlu tahu juga apa itu tumpuan atau restraint bahasa Inggrisnya, atau peletakan, nama lain dari tumpuan sama aja. Kalau reaksi lawanan adalah reaksi tahanan atau reaksi tumpuan. Kalau teman-teman pernah melihat simbol di suatu buku mekanika teknik atau analisa struktur seperti ini balok ya. Ini balok. Ini nggak ada nih, nggak bergambar. Ya, ini adalah simbol balok. Nah, kalau di dunia nyatanya, ini di atas kertas, ini ada balok, kemudian ada beban terpusat atau beban merata, berapa P-nya, berapa kilonewton atau berapa ton. Kemudian beban merata W-nya ada atau Q-nya ada berapa kilonewton per meter. Maka di dunia nyata tumpuan sendi itu yang ini ada di atas abutmen jembatan. Nah, ini akan dimodelkan menggunakan simbol segitiga atau bahasa Inggrisnya hing, sendi. Nah, kalau roll simbolnya adalah segitiga, kemudian ada lingkaran di bawahnya, atau bisa langsung lingkarannya aja. Ini juga simbol roll. Nah, dunia nyatanya itu di jembatan, di contohnya adalah di atas abutmen ini ada di salah satu ujung jembatan itu ada tumpuan roll seperti ini. Ini roll, ini sendi ya. Kalau jepit misalkan ada cantilever beam, balok cantilever. Ya, contoh di dunia nyatanya itu kalau teman-teman punya balkon di atas rumahnya di lantai 2, nah ini struktur baloknya, misalnya ini balok ya. Ini kita tinjau 2 dimensi. Di sini ada orang lagi berdiri. Nah, di sini ada pagarnya ya, misalkan pakai besi. Nah, ini adalah salah satu contoh cantilever beam. Jadi dijepit di satu tumpuan. Atau kalau di gedung itu contohnya yang nyata, misalnya ini 2 lantai. Nah, ini adalah tumpuan jepit, yaitu pondasi ya. Pondasi ya. Keseimbangan struktur ada 2, yaitu secara gaya harus sama dengan 0 resultannya, dan secara momen harus 0 resultannya. Sigma atau resultan Fx gaya arah X nya 0, sigma Fy atau jumlah gaya-gaya arah Y nya adalah 0, dan agar dia tidak boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini adalah hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Kalau teman-teman masih ingat mata pelajaran waktu SMA. Nah, ini tambahannya di sini. Sigma momen adalah 0. Struktur tidak boleh berputar. Ya, kalau di fondasi gedung itu dia nggak boleh kita desain
nanti kolomnya miring kayak gini kayak menara Pisa. Nah ini maka akan ada momen di sini. Ya artinya apa? Dalam desain pondasi itu harus dihitung secara benar ya beban-bebannya agar sigma momennya itu di titik pondasinya itu 0. Oke, ini cantilever beam ya. Oke, nah ini perjanjian gaya-gaya dalam. Ini ada gaya lintang, gaya normal, gaya momen. Arah-arah positifnya seperti apa? Ya sudah saya jelaskan di video YouTube saya ya untuk membahas itu dalam mata kuliah analisa struktur. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Arah positif negatifnya udah saya pernah jelaskan. Mungkin nanti linknya akan saya kasih di deskripsi kalau teman-teman pengen tahu penggambaran gaya-gaya dalam, momen, lentur, gaya normal, gaya aksial yang baik dan benar. Ya, jadi ada kalimat yang baik dan benar ya. Nah, bisa dapat gambar kayak gini, shear-nya atau gesernya, momennya seperti ini untuk kasus balok seperti ini, balok dengan beban merata dan balok di tengah bentang ada beban terpusat. Oke, ini adalah diagram gaya dalam yang ini, perjanjian gaya dalamnya, sehingga bisa nanti dihitung diagram gaya dalamnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya mohon dikerjakan, deadline-nya 14 hari dari pembagian tugas setiap kelas. Kerjakan sendiri, yang jawabannya dijumpai sama akan ada pengurangan nilai baik bagi memberi dan menerima jawaban. Walaupun teman-teman misalkan flowchart-nya membahas hal yang sama yaitu uji kuat tekan beton, saya yakin step-stepnya tidak sama persis ini. Jadi nanti teman-teman diberikan referensi jawabannya ya, referensi titik 2 misalkan dari jurnal apa atau dari buku apa ya, atau ada SNI apa ya. Di sini ada jurnal, mungkin ada buku e-book atau ada SNI yang terkait ya. Nah kalau udah pernah melakukan tugas lab ya, pengujian di laboratorium, teman-teman juga bisa uji lab misalnya pernah ya. Silakan dikerjakan tugasnya, kerjakan sendiri-sendiri. Walaupun temanya sama, pasti penyajian bahasa dan urutannya berbeda ya. Dan jika ada penjelasan, boleh diberikan penjelasan di halaman setelah flowchart seperti ini misalkan ya, jika membahas tentang perencanaan balok misalkan. Kalau perencanaan pondasi seperti apa ya, teman-teman baca dulu SOP dalam perencanaan pondasi berdasarkan SNI 287 itu seperti apa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, pelajari materi ini karena ini akan berguna juga dalam penyusunan laporan KP nanti. Teman-teman biasanya akan ada dan transkripsi itu ada bagian alir penelitian atau bagian alir penyusunan laporan KP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.